perencanaan dan pelaksanaan bangunan gedung ini sudah ada semua ketentuannya. Nanti akan saya share ke Anda. Jadi itu untuk bekal Anda, untuk yang teman-teman 3 TPPG tidak bisa tuntas semuanya belajarnya, nggak ada masalah. Nanti tinggal bagaimana Anda menyikapi kalau nanti di kuliah-kuliah yang lain itu harus mengikuti standar teknisnya. Nah, karena Anda itu banyaknya nanti di kelas gedung struktural, jadi yang banyak akan dibahas oleh teman-teman di jurusan atau di prodi TPPG ini adalah yang strukturnya. Jadi Bapak tidak akan terlalu banyak membahas tentang strukturnya. Cuma bagaimana kita akan bisa mengimplementasikan kalau itu menjadi suatu keseluruhan sebuah bangunan gedung. Nah, ini persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi pada saat kita merencanakan maupun pada saat kita melaksanakan. Jadi ada dua hal, standar perencanaan dan standar pelaksanaan. Nah, ini yang harus dipahami kalian sebagai bekal kalian untuk lulusan diploma 4 TPPG, teknik perancangan teknik perawatan dan perbaikan gedung, itu sebetulnya fokusnya adalah di perawatan dan perbaikannya itu. Nah, seperti apa? Nah, tetapi juga Anda punya peluang untuk masuk di tahap perencanaan itu. Nah, pada saat tahap perencanaan, mulai dari mana kita akan mendirikan sebuah bangunan gedung. Nah, mulai dari ketentuan yang ada, ketentuan arsitektural seperti ini, ketentuan tata ruang, ketentuan keseimbangan, keserasian, keselarasan bangunan gedung terhadap lingkungannya. Nah, ini contoh sebuah desain. Ada yang baca masalah ini? Ini di Kabupaten Bekasi. Gedung ini bagus, baru. Gedung ini, gedung WC ini. Tapi yang nggak baru apanya? Masalahnya. Apakah sudah memenuhi ketentuan tata ruang bangunan gedung? Apakah sudah memenuhi keseimbangan, keserasian, keselarasan bangunan gedung? Nanti kita cek. Ini contoh. Ya, ini contoh. Gitu. Ya, tuh. Jadi ketentuan ini juga kita melihat ketentuan peruntukan bangunan gedung, ketentuan intensitas bangunan gedung. Contohnya intensitas itu dari mulai KDP Anda sudah belajar, yang D3 sudah belajar, KLB sudah, KGB, KBG sudah, KDH koefisien daerah hijau, KTP koefisien tapak bangunan. Nah, kemudian ada garis sempadan bangunan. Jarak bangunan dengan batas persil, jarak antar bangunan. Nah, ini ketentuan-ketentuan yang harusnya dipenuhi oleh sebuah bangunan gedung. Kalau sekarang menjadi ketentuan, jadi tidak bisa ditawar lagi. Ini harus diikuti sesuai dengan rencana kerja kota, kerangka rencana kerja kota KRK. Ini, jadi ini nanti saya share ke Anda, bentuknya PPT, PowerPoint, silahkan Anda lanjutkan nanti. Ya. Yang kedua, itu ketentuan. Sekarang menuju ke persyaratan. Persyaratan terhadap muatan. Persyaratan kemampuan atau keandalan bangunan gedung terhadap muatan, terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya petir dan kelistrikan. Ini persyaratan yang tidak bisa ditawar. Nah, perlu diketahui, kalian sudah kuliah struktur gedung dan struktur gedung beton tahan gempa. Nah, apakah Anda bisa melihat seluruh daerah di Jawa itu masuk kondisi rawan gempa? Jadi, Anda akan mendesain seperti apa kalau pada saat kita sebagai perencana. Kalau kita sebagai pelaksana, seperti apa yang harus dilakukan? Ketentuan supaya bangunan gedung memenuhi keandalan terhadap muatan,
terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya petir dan kelistrikan. Ini harus memenuhi standar. Nanti standarnya juga akan saya share. Standarnya yang standar Indonesia akan saya share, dan standar yang lain nanti juga akan sebagian saya share ke Anda. Nah, silahkan nanti ini diisi oleh Anda PPT ini sampai lengkap. Kalau lengkap itu menjadi bekal Anda. Ya. Contoh di sini. Untuk ketentuan keandalan bangunan gedung terhadap muatan. Apakah pada saat kita merencanakan, ya, apakah ada data hasil penyelidikan tanah? Apakah ada data perhitungan struktur, baik struktur bawah, struktur atas, rangka, struktur atap? Apakah ada gambar desain struktur? Dilanjutkan menjadi gambar kerja, dilanjutkan menjadi as-built drawing. Ya. Nah, ini ketentuan tentang gambar. Apakah ada struktur yang dianggap misalnya cantilever yang panjangnya lebih dari 150 cm? Ada yang belum tahu cantilever? Halo? Halo? Cantilever apa? Udah tahu, Pak. Tahu? Jepit. Iya. Tahu, oke. Bentang balok yang lebih besar dari 6 meter. Ya. Bentang balok yang lebih besar dari 6 meter. Kolom langsing. Nah, kemudian apakah ada dokumen pemeliharaan atau perkuatan struktur? Ini lengkap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan. Pertanyaan ini harus dimunculkan dalam satu ketika kita melakukan investigasi. Kalau kita nanti diminta untuk membuat sertifikasi layak fungsi sebuah bangunan, nah ini yang harus dipenuhi untuk persyaratan muatan dulu. Ya, ini satu. Kemudian ketentuan-ketentuan lainnya nanti silahkan dicari dan diisikan di sini. Ya, nanti akan saya share semua ketentuan, semua peraturan standar yang ada nanti akan saya share. Kalian boleh memilih, masing-masing bisa berbeda, tidak harus sama. Jadi nanti Anda bisa mencari di mana yang sesuai dengan apa yang sudah Anda pengenkan lihat, gitu ya. Pengen tahu sejauh mana. Peraturannya sangat banyak, jadi tidak mungkin kita kuliahkan sepanjang 1 semester pun impossible, gitu ya. Kemudian nanti terhadap bahaya kelistrikan, terhadap bahaya kebakaran dan seterusnya. Nah, ini contoh untuk ketentuan bangunan yang memenuhi syarat kesehatan. 1, sistem penghawaan atau ventilasi. Nah, sistem penghawaan diukur bagaimana caranya. Ruangan yang ada di gedung itu dicek suhu udaranya. Bisa nggak? Kalian punya handphone? Bisa di-create dari sini nggak? Suhu udara saat ini? Bisa, Bisa. Pak. Bisa, Pak. Nah, RH-nya bisa dicari nggak? Apa itu RH? Relative humidity, kelembapannya. Nah, lihat Peraturan Menteri Kesehatan tahun nomor 1405 tahun 2002. Syarat untuk RH-nya berapa? Nah, pada saat kita kalau biasanya yang ini adalah untuk yang dilakukan bangunan sudah jadi. Nah, bangunan yang sudah selesai, sudah jadi, mau dibuat sertifikat layak fungsinya, apakah ketentuan tentang penghawaan ini dipenuhi atau tidak? Nah, bisa bayangkan, baru satu item ini
seluruh ruangan apakah harus kita uji? Coba bayangkan, apakah akan sama di misalnya Anda yang sudah pernah kuliah di kelas gedung A, gedung A lantai 1, lantai 2, lantai 3, apakah sama suhunya? RH-nya samakah? Nah, bagaimana kita membuat sampling supaya kita bisa menentukan bahwa seluruh dari bagian-bagian dari gedung itu atau seluruh ruangan itu memenuhi ketentuan, memenuhi persyaratan ini. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Pak. Oke. Nah, sekarang Anda bisa lakukan misalnya nanti kalau Anda diminta untuk mengecek atau menyiapkan atau membuat bangunan itu atau Anda merencanakan, Anda melaksanakan atau Anda mengakses sebuah gedung. Bagaimana prosesnya? Bagaimana memilih ruangannya itu? Samplingnya. Kalian tahu gedung A lantai 1 ada A111 sampai A118, 211 sampai 218, 311 sampai 318. Mana ruangan yang Anda pilih untuk sampling? Untuk mendapatkan data. Alat yang digunakan alat apa? Metodenya bagaimana? Nah, Anda buat ini nanti. Mestinya yang saya kemarin minta itu turunan dari SNE, turunan dari yang level ini adalah ini hasilnya mestinya. Yang di sebelum kita libur, kita kuliah, saya minta level keduanya adalah sebetulnya level keduanya adalah ini. Ya. Coba bayangkan semua itemnya udah puluhan, tambah ini masing-masing syarat bisa lebih dari satu syaratnya, standarnya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian dari situ, apakah ada manual pemeliharaan sistem penghawaan? Ada? Tidak ada? Catatan. Jadwalnya ada enggak? Rekaman perawatannya ada enggak? Nah. Nih, yang harus dipenuhi kalau kita mau mengatakan gedung atau bangunan atau ruangan ini layak fungsi. Ya. Nih, contoh. Baru satu dari persyaratan yang harus dipenuhi. Ya. Apakah ini akibat dari ventilasi alami? Apakah ini akibat dari ventilasi mekanis? Nah, silahkan dicek. Begitu. Jadi yang namanya standar teknis perencanaan dan pelaksanaan bangunan gedung ditambah nanti standar untuk assessment ini. Bisa dipahami? Ini satu aja. Coba bayangkan tadi. Baru tadi kita ngomong baru konstruksi beton, belum konstruksi baja tadi, yang di struktur tadi. Kita ini pindah ke persyaratan yang kesehatan. Ya. Sekarang contoh, pencahayaan. Satuannya apa? Lux. Apa itu lux? Apa itu? Satuannya lux. Ya, tingkat pencahayaannya. Nih, yang kedua sistem pencahayaan. Sistem pencahayaannya misalnya di sini ruangan nomor berapa, tingkat pencahayaannya berapa. Ratanya berapa. Standarnya berapa. Sama.
dengan gedung A tadi. Cara mengambil samplingnya. Ini persyaratan nomor 2. Dari ketentuan keandalan kesehatan bangunan gedung. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, silahkan diisi. Ya. Oke. Nah, isi silahkan nanti. Ini ada air bersih. Ya. Di sini ada air bersih, air kotor, air hujan, air bersih ada 2, air dingin, air panas. Air kotor ada 3. Black water, grey water, air hujan. Nah, bayangkan itu di sebuah bangunan. Maka kalian kemarin diminta untuk yang teman-teman TPPG, kemarin diminta untuk membuat hitungan atau WBS atau RAB untuk satu bangunan gedung aja. Anda ditanya ini nanti penggunaan bahan bangunannya seperti apa? Syaratnya memenuhi atau tidak? Ya. Nah, ternyata begitu banyak sekali standar dan syarat yang harus dipenuhi untuk sebuah bangunan. Ya. Ini contoh yang harus kita lakukan. Proses perencanaan, pelaksanaan, assessment, maintenance, and operation sebuah bangunan. Ya. Jadi tahapannya adalah tahap perencanaan, tahap desain. Kita harus bisa penghawaannya, syaratnya seperti apa. Bukaan udaranya harus seperti apa. Syarat pencahayaannya, cahaya alami atau cahaya buatan. Ada semua itu di standar Indonesia. Bentar, saya stop sharing dulu. Ya, saya stop sharing dulu sampai sini. Saya tunjukin file Excel-nya. Bukan. Sorry. Ini. Jadi lampiran permen PUPR sudah kelihatan? Sudah? Sudah? Dan nampak? PPT-nya Excel? Sudah, Pak. Oke, ini contoh. Saya geser ke sini aja. Nah, ini contoh. Jadi ini lampiran permen PU. Nah, mulai nyanyi. Persyaratan struktur bangunan itu di sini. Ada berapa ini? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Ya. Betul? Ya. Ini baru satu untuk persyaratan strukturnya saja, ini yang struktur bangunan gedung aja. Belum yang lain, ini baja, beton, kayu, dan seterusnya. Pasti mengikuti aturan-aturan itu. Ya, ini belum saya tuliskan yang terbaru. Ini kan tahun 2006 tadi. Standar yang 2006, belum yang terbaru. Ya, nah silahkan dielaborasi, silahkan dicek. Jadi kalau kita mau membahas struktur bangunan,
pembebanan pada gedung, struktur atas gedung, struktur bawah bangunan gedung, keandalan keselamatannya seperti apa. Ya, nih. Persyaratan kemampuan gedung terhadap bahaya kebakaran. Nih, ada 6 persyaratan. Proteksi pasif aja ada 6. Ini sebagian belum saya tuliskan di sini. Belum ketemu saya. Ya. Bapak belum selesai ini. Jadi paper ini juga belum selesai, tulisan ini juga belum selesai. Sedemikian banyaknya, maka diminta diajarin dalam 1 semester, impossible kan, gitu. Ya, nih tata cara pemasangan pencegahan kebakaran dalam gedung, pakai SNI 033985 tahun 2000. Tata cara perencanaan pemasangan sistem sprinkler. Pak, apakah saya nanti ketemu pekerjaan itu? Oke, mungkin sekarang tidak. Nanti kamu harus pelajari. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah bagaimana cara kita mengelaborasi standar-standar ini bila nanti saya ketemu itu. Gitu. Ya. Nih. Persyaratan proteksi petir. Ventilasi. Ini akan saya share ke Anda. Silakan nanti dilengkapi sistem plumbing. Gas medik nggak usah. Air hujan. Kemudian kenyamanan termal. Kemudian persyaratan terhadap getaran. Accessibility. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Jadi tidak mungkin kita kuliahkan semua kan ini. Ya. Tidak mungkin kita semuanya kita pelajari bersama-sama, nggak mungkin. Nah, itu contoh. Silahkan ada komentar sampai sini. Yuk, silahkan. Yang bisa on cam. Yang nggak bisa silahkan. Yuk. Ada komentar? Jadi apa resumenya kita belajar apa yang saya ungkapkan 20 menit pertama tadi? Halo. Halo. Silakan, ada komentar. Jadi apa sih sebenarnya mempelajari standar teknis bangunan gedung, baik perencanaan, pelaksanaan, di maintenance dan operasi? Apa? Ada yang komentar? Belum? Belum ada. Belum ada. Jadi paham nggak tapi? Apa yang bisa kamu petik tadi, 20 menit pertama tadi? Coba Andika Suryagama, coba apa yang kamu dapatkan? Apa yang Bapak paparkan tadi selama 20 menit tadi? Halo. Halo Pak. Ya, silakan. Andika, apa yang Bapak paparkan selama 20 menit pertama tadi? Kebetulan saya baru masuk sekitar 5 menit yang lalu Pak. Oke. Karena baru join. Oke. Ya, yang 5 menit terakhir tadi apa? Mengenai persyaratan teknis dan bagaimana cara Halo Pak, cara Ya. menyatukan atau apa tadi bahasanya untuk dari persyaratan teknis yang itu Pak. Yang itu Pak. Nah,
Oke. Yuk, yang lain. Siapa yang dari awal? Yuk, siapa yang mau komentar? Jadi apa yang kita pelajari tadi? Coba Gerald, apa yang kita pelajari tadi Gerald? Kan Gerald udah pernah kuliah ini dulu di Bapak kasih di EPA ya. Tadi mempelajari beberapa contoh dari peraturan-peraturan yang ada di Indonesia terkait pekerjaan-pekerjaan dalam persyaratan teknis bangunan gedung, Pak. Ya, oke. Jadi nanti tugas kalian mengisikan, menambahkan semua data PPT-nya. Ini PPT-nya nanti saya akan kirim ke Anda ya melalui G-Class. Nah, teman-teman yang dari Bali ini bisa dipahami atau belum? Silahkan komentar, silahkan. Made, lalu yuk silahkan komentar. Bisa dipahami enggak? Dwi? Halo. Halo. Saya memahami, Pak. Nah. Coba Made, tadi cerita apa kita? Bapak cerita apa Made? Tadi Bapak menyuruh melanjutkan PPT yang Bapak buat kemarin malam itu, mengisi syarat-syarat bagaimana standar bangunan gedung, sama memperlihatkan peraturan-peraturan yang ada, Pak. Oke. Jadi kalau kita mau membuat sebuah bangunan gedung, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, tahap maintenance dan operasi, tahap operasi dan maintenance, itu semuanya harus mengikuti standar teknis. Nah, standar teknis ini kalau kita mau pelajari sedemikian banyaknya. Jadi kita harus sebetulnya gedung itu akan nyaman, akan andal, akan nyaman, akan aman, nyaman, mudah, dan sehat. Maka sehat dikasihkan nomor 2. Mulai urutannya dari aman dulu. Setelah aman, sehat. Setelah sehat, nyaman. Terus yang terakhir baru kemudahan, akses. Nah, persyaratan teknis ini tadi, jadi kalau yang akses tadi boleh tidak nyaman dikit boleh. Tapi yang 2 utama tadi sebetulnya. Yang pertama adalah syarat keamanan, yang kedua syarat kesehatan. Nah, kenapa cahaya dibutuhkan? Kenapa penghawaan dibutuhkan? Kenapa sistem air tadi, sistem sanitasi tadi? Ada air bersih, air kotor. Ya. Air kotornya juga ada 2 macam, ada 3 macam, black, grey, dan air hujan. Air bersihnya ada 2 macam. Air bersih biasa, dingin, air bersih panas. Nah, belum instalasi gas dan seterusnya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kalau enggak kita lanjutin ya. Kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan dulu? Cukup? Halo. Cukup, Pak. Cukup. Belum, Pak. Oke. Belum ada, Oke, Pak. kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini tadi sampai sini kan kita ya, sistem pengelolaan air. Kemudian kenyamanan. Nah, nanti silahkan diisi. Ya, ini silahkan diisi di sininya. Anda mau tulis yang bagian 1 aja persyaratan atau mana silahkan. Ya. Oke. Jadi ini nanti silahkan diisi selanjutnya oleh Anda. Oke. Oke. Nah, saya tunjukin
Kemudian saya tunjukkan nah, sudah nampak di layar? Sudah. Nah, ini saya kasih contoh untuk di Singapura. Ya, ini persyaratan atau code accessibility di sebuah lingkungan bangunan gedung. Ya, nih, kalau di sana, nih, semuanya tertulis rapi, ya, semuanya tercatat, semuanya ada aturannya. Nah, saniter, using space, facility, element within building, illumination tadi, penghawaan, pencahayaan tadi. Kemudian entrance masuk, ya. Ini antropometrik dan signak, penandaan sebuah gedung, space, ya. Design guideline for family friendly facility. Semuanya ada di standar kemudahan bangunan gedung tadi. Sampai design guideline for older person, untuk orang tua. Ya. Peluang-peluangnya seperti apa? Peluang jatuh, penghalang untuk jatuh. Persyaratan desainnya seperti apa? Semuanya ada tertulis di sini. Ya. Nah, ini contoh. Ya, ini contoh di Singapura. Kalian nanti bisa download sendiri. Saya kasih aksesnya. Saya tunjukkan aksesnya supaya kalian bisa bisa mengakses. Ya, nih contohnya. Wah, Pak, bahasa Inggris. Ya, terpaksa kamu belajar bahasa Inggris. Gitu kan? Ya. Nih, contoh. Accessibility itu apa? Site, building, facility, pedestrian, interkoneksi. Ya. Nah, apa yang ada di sini? Aturannya seperti apa? Nah, sama mereka juga sedemikian banyaknya aturannya. Ya, nih kita lihat. Ya. Demikian juga sampai data-data ini sampai milimeter, tunjukin datanya. Nih, unless otherwise specified, all dimensions shown in figures is code A in millimeter. Kalau kita, Anda bisa lihat, ya, seperti apa. Ya, persyaratan di mereka sedemikian. Nah, kita mencoba mencapai ke persyaratan yang kita buat sendiri. Ya, ini contoh. Untuk accessibility, untuk residensial, interkonektivitasnya seperti apa? Ya, ada perbedaan tinggi. Ya, nih. Lihat chapter 9, C11, C122, chapter 9. Nih, residential building 4 lantai ke bawah without lift, apa aturannya? Ya. Nah, akses ke toilet dan seterusnya. Nah, ini contoh hotel dan seterusnya. Accessibility for person with disability and family with young children.
parkir, opening space, plaza. Nah, ayo kita belajar supaya bisa lebih tahu. Jangan kita melihat di kita aja, tapi ternyata di tempat lain semua juga sudah harus memenuhi persyaratan. Jadi kita coba belajar. Ini contohnya. Ya. Apa sih UGB? Apa sih WC? Apakah AM? Nah, ayo kalian bisa. Ya. Kita menjadi lebih baik. Ini kita contoh lihat aturan aja. Sama, aturan kita tidak akan sedetail ini. Aturan di kita nggak akan sedetail ini. Bahkan mungkin sedikit berbeda. Ini contohnya. Ya, demikian banyak juga. Bandingkan nanti dengan yang kita punya. Ya. Gitu. Nih. Semuanya diatur. Nah, industrial building juga ada. Ya. Nih. Access to building. Jalan masuk ke building. Passenger. Taxi shelter. Access vehicle parking. Curb ramp. Pedestrian crossing. Ya. Pada saat kita masuk ke sebuah bangunan, nanti sekali-sekali Anda saya ajak pergi ke sebuah bangunan pabrik gitu ya, misalnya pabrik yang standar internasional. Nah, kita jalan pun ada aturannya, tidak bisa sembarang asal jalan di dalam pabriknya itu, diatur jalannya. Ya, supaya semuanya teratur di dalam bangunan itu. Ya, contoh ini. Ya. Nah, silahkan nanti dielaborasi di sini. Contohnya, ini kita semuanya ada kerep penghalang. Ya. Ada kerep untuk ram. Ini jalan yang miring. Ini minimal berapa yang datarnya? 90 cm. Ya, untuk penyandang cacat. Nah, ini contoh. Semua ada di sini. Taksi shelter dan seterusnya. Ya. Di kita, apakah memenuhi persyaratan-persyaratan seperti ini atau tidak? Jadi tujuan saya adalah kalian bisa melihat perbedaan atau bisa menganalisa kalau kita melihat kita diminta nanti suatu ketika untuk mendesain seperti ini, kita bisa cari pembanding. Kalau di kita belum ada aturannya, kita bisa cari pembanding aturan-aturan di tempat lain. Ini contoh. Parking. Dan seterusnya. Ya. Ini 20 baru halaman 24. Nah, bisa kebayang kan? Jadi kalau kita belajar standar, jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, operasi dan maintenance, mau nggak mau kita harus mengikuti aturan teknis yang ada supaya kita nyaman berada di ruangan. Apakah accessibility di rumah Anda itu sudah nyaman? Anda bisa hitung, bisa cek. Apakah saya menuju kamar mandi itu aksesnya baik? Seluruh ruangan ke arah kamar mandi seperti apa? Ke ruang makan seperti apa? Nah, ini semuanya ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Nah, silahkan dielaborasi dari standar nasional Indonesia yang ada seperti apa, kemudian kita elaborasi dengan standar-standar yang lain. Ya,
Itu contoh. Coba saya tunjukin lagi yang ini tadi ya. Ini ada kan di kita? Sama kan hampir dengan yang tadi. Nih, persyaratan kemudahan bangunan di Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2017. Syarat kemudahan bangunan. Sudah terlihat? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke. Nah, kita lihat di sini. Di kita juga ada peraturan itu. Menteri PUPR nomor 14 tahun 2017 tadi tentang persyaratan accessibility tadi. Nih, prinsip desain universal, prinsip tata ruang. Kan ini semua ada di aturan tadi kan? Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung. Hubungan horizontal antar ruang, antar bangunan. Pintu, selasar, koridor, jalur pedestrian, jalur pemandu, jalur jembatan penghubung, hubungan vertikal antar lantai, tangga, ram, lift tangga, dan seterusnya, sarana evakuasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas aksesibilitas hubungan dari, ke, dari, dan di dalam bangunan. Kelengkapan prasarana, ruang ibadah, ruang ganti, ruang laktasi, TPA, toilet, bak cuci tangan, pancuran, urinal. Ada 54 ketentuan di dalam accessibility. Kemarin sudah saya tunjukin bagaimana cara mengakses aturan ini. Sudah kan? Halo? Sudah kan? Sudah bisa diakses kan? Bisa download kan? Iya. Bisa. Nah, jadi nanti tugas Anda adalah ini contoh satu. Kemudian tugas Anda tadi mengisikan di sini. Anda insert aja di sini. Nanti Anda insert mana yang Anda buat masing-masing. Anda nambahkan di sini dari ketentuan-ketentuan itu. Saya pengen minimal ada 4 tadi. 1 untuk struktur, 1 untuk kesehatan, 1 untuk kenyamanan, 1 untuk kemudahan untuk masing-masing mahasiswa. Oke? Oke? Oke, ini nanti akan saya share. Ya. Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Jadi akses nanti contohnya sampai seperti ini ya. Jadi kalau Anda mengisikan satu item misalnya untuk penghawaan misalnya. Bagaimana Anda sampai bisa melakukan ini? Satu aja. Nggak usah banyak-banyak. Sampai detail seperti ini. Inilah yang saya kemarin maksudkan sampai level 2. Kalau sampai sini baru level 1. Level 2-nya adalah ini. Anda silahkan pilih mana yang paling Anda coba pengen pelajari. Ini buatlah seperti ini. Karena sedemikian banyak, impossible saya bisa buat semuanya. Maka kalian juga mencoba mencari akses tadi. Ya, jadi masing-masing nanti di ketentuan tentang ini nggak usah, yang arsitektur di atas nggak usah. Yang ketentuan tentang keandalan bangunan gedung terhadap keandalan kekuatan, ya, terhadap muatan ini seperti apa? Anda buat di sini satu, ya. Apakah kamu memilih struktur baja boleh, struktur beton boleh, struktur kayu boleh? Paham? Yang terhadap muatan. Oke? Halo.
Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, Anda pilih salah satu, ya. Jadi nanti kalau kamu pakai struktur baja, saya pakai aturan yang mana? Saya kalau terhadap muatan, saya pakai aturan yang mana? Ya. Nah, aturannya pakai peraturan yang terbaru. Ya. Peraturan muatan yang terbaru SNI 1726 tahun 2020. Sudah bisa? Sudah punya? Halo? Belum, Pak. Belum. Belum, Nah, Pak. Belum nah punya, nanti Pak. cari. Ya. Kalau enggak ya tahun sebelumnya. Peraturan muatan itu kalau enggak salah tahun 2015 ya, enggak salah. Saya lupa. Gitu. Jadi nanti Anda boleh pilih salah satu dari 3 ini. Ya. Kalau mau struktur kayu ya mangga ikuti aturan struktur kayu. Kalau mau struktur baja ikuti aturan struktur baja. Kalau mau struktur beton ikuti aturan struktur beton. Ya. Itu contoh satu. Mau bahaya kelistrikan mangga, mau bahaya kebakaran petir mangga. Mau yang kesehatan pilih salah satu dari 5 ini. Ya, buat sampai kalian bisa. Ini tambah bisa Anda buat tambah sampai bisa mendapatkan angka RH-nya ini kamu foto alatnya, kamu buat prosesnya, kamu tampilkan mengolah datanya sehingga kalian nanti oh ini enggak masuk standar, ini masuk standar sehingga bisa melakukan proses. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Jadi masing-masing ada 4 ketentuan tadi ya, 4 persyaratan ya. Persyaratan keamanan, persyaratan kesehatan, persyaratan kenyamanan, persyaratan kemudahan. Anda pilih salah satu kemudian di-insert di sini. Nanti dikasih warna yang berbeda dari slide PPT yang punya Bapak. Misalnya ini kamu nanti kasih warna apa berbeda dengan yang punya Bapak supaya Bapak bisa melihat apa langsung yang Anda buat. Yang ini nggak usah dirubah. Oke? Oke? Baik, Pak. Oke, ya. Sekarang saya tunjukin yang lain. Ya. Sampai sini kita tunjukkan yang lain. Ini Asmap. Sorry, ini saya nggak berikan ke Anda karena ternyata terbentur di ini Bapak udah bikin tahun 2019 sebetulnya. Cuma Bapak nggak punya izin untuk men-share ke Anda. Jadi ini cuma saya tunjukin saja. Oke ya. Nah, ini yang tadi Singapura tadi. Jadi quality assessment itu seperti apa? Nah, yang di sana disebut konkuas. Ini struktural work-nya seperti apa, architectural work-nya seperti apa, mechanical electrical-nya seperti apa. Nanti saya tunjukin filenya, kalian tinggal download sendiri, tapi ini jangan di copy. Gitu. Struktural work-nya seperti apa? Kita uji pakai NDT, kita uji pakai lab testing. Steel welding will test report structural steel work cost in maksimum sekian. Ini semuanya ada, architectural work-nya seperti apa. Ya. Site inspection-nya apa? Untuk internal finish work, roof, external, interior work, material functional test-nya, window, water tightness, ada semuanya di sini. Architectural work, structural work nggak boleh lebih dari 10% ini. Ya. Aturan-aturannya yang ada. Ya. Jadi nanti samplingnya bagaimana, proses samplingnya. Ya. Assessment reportnya bagaimana. Jadi kalau kita nguji pakai NDT, ini berapa?
bobotnya. Berapa sampel untuk bangunan yang 5.000 meter persegi, minimal sampelnya 2. Ya. Minimal 20 titik. Ya. Ini contohnya. Banyak semuanya standarnya. Nih. Semuanya diatur. Ya. Saya nggak terusin karena ini nggak boleh nanti dimarahin sama saya kena property right. Gitu ya. Bisa dipahami? Nanti kita tunjukin gimana aksesnya. Kita coba belajar mengakses. Saya coba klik ke situ ya. Oke. Nah, ini Anda kelihatan di atas ada www.bca.gov.sg. Bisa kebaca? Bisa, Pak. Coba. Nah, yang www.bca.gov.sg. Kalian catat nanti Anda buka sendiri di situ. Oke, kita coba buka ya. Nah, ini isinya. Jadi ini contoh. Kalau kita mau lihat Building Control Act chapter 29, tinggal diklik di sini. Aturannya seperti ini. Ini aturan yang di Singapura. Lebih gampang mengaksesnya. Geotechnical building work as follow. Tunnel, caisson, cover dam, trench, ditch. Fondasi caisson, cover dam, trench, ditch, saluran, shaft, apa aturannya. Nah, semuanya ada di sini. Ya. Syarat arsitekturalnya apa? Oke, kita geser. Saya tutup ini. Balik lagi ke sini. Kalau saya mau lihat aturan chapter 29 tentang citation dan commencement-nya. Di sana lebih gampang diakses. Bagaimana mengajukan dan approval rencana. Tinggal bikin building plan, rencana bangunan, detail structural plan, design calculation-nya, set formation plan, file layout plan. Where di mana applicable. Ini aturannya ada semua. Simple kan? Nah, ya. Di sini jadi tinggal kalian cari. Saya mau cari apa? Di sini. Periodic structural inspection. Tinggal diklik aja di sini. Frequency of inspection setiap 5 tahun untuk non-residensial, 10 tahun untuk residensial, untuk rumah tinggal 10 tahun, untuk bukan publik, yang publik 5 tahun. Period structural inspection process. Di sana pakai professional engineer, ya.
Professional engineer itu siapa engineer yang mau dipakai? Mau ngapain? Dia sudah pernah pengalaman apa? Nah, mudah-mudahan nanti kita juga bisa seperti ini gitu. Ya. Nah, aplikasinya seperti apa? Kita tinggal bikin aja, kita tinggal ngajuin aja. Nah, ini sudah kita tinggal ngisi aja. Tabelnya keluar. Apa? Tanda tangan, selesai. Terus. Appointment with structural engineer. Nah, di sana simple. Ya. Nah, ini tadi accessibility tadi tinggal klik di sini. Mau cari apa? Universal design sama kan seperti yang punya kita tadi. Nah, ini tinggal klik di sini kan. For new building, code for unaccessible building. Ini tadi yang Bapak buka kan? Yes? Halo? Halo, tinggal download di sini kan? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, tinggal download di sini kan? Nah, berarti kalian sekarang punya akses referensi yang lebih banyak. Nah, silahkan dielaborasi data-data ini. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Kalau tadi kamu mau lihat ini tinggal di-download di sini kan tadi? Oke. Apalagi yang kalian mau cari gitu. Mau cari tentang struktural. Kan di sini. Nih, kan tinggal diklik di sini, regulatory info. Building control. Mau cari tentang material di sini. Mau nih. Cari ini di sini. Tadi coba ini kita yang kalian juga nih construction, apa sih construction? Nih yang testing and certificate. Ya, semuanya ada di sini. Tinggal kalian. Ya, seperti apa sih site record booknya? Tinggal di-download site diary-nya. Project title-nya, weather-nya, fine, rain, ya, dari jam berapa mulai kerja, jumlah tenaga kerjanya, progresnya, material equipment-nya, defective work-nya, non-compliant-nya berapa, visitor site-nya berapa, name and engineer supervisor.
Ada semua contoh-contohnya di situ. Jadi kalian tidak sulit untuk itu. Sampai sini bisa dipahami? Halo. Halo. Bisa, Pak. Ya, Pak. Nah, Ya, Pak. ada komentar? Ada komentar? Silahkan komentar. Silahkan komentar. Jadi apa yang kita pelajari tadi, ayo silahkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo. Belum, Pak. Belum. Oke. Oke, saya terusin. Ini contoh untuk struktural. Nih contohnya ya. Ini dari sama tadi Amerika Singapura tadi ya. Nih. Nanti cari kamu di strukturnya tadi pasti dapat. Ya. Summary of structural element sheet, footing. Ya. Balok lantai 1, level 1, balok level 2, typical floor beam, kolom, slab, steel connection. Ada semuanya di sini. Ya. Jadi kalau kita melihat, kita mau ngecek apa sih yang harus dicek, footing, pondasi, balok level 1, balok level 2, lantai, kolom. Ya. Halaman berapa? Ya. Nah, nih. Ada semua di situ. BIM. Ya. Untuk desain kalkulasi dan esensial informasi include-nya apa aja, pakai software. Kalian sudah belajar software. Ya. Bikin layout-nya. Ya. Bikin layout-nya. Kemudian hasilnya seperti apa? Informasi yang dibutuhkan untuk desain struktur. Apakah ada muatan angin dan seterusnya. Ya. Kemudian reaksi-reaksi, momen, geser, aksial. Ya. Ini contoh. Jadi kita lihat kalau kita mendesain seperti ini, ya 3D analisisnya seperti ini. Ya. Framing of layout, structure of design calculation-nya seperti apa. Ya, nih contohnya. Nah, kemudian ini 3 dimensi ilustrasi analisis modelnya seperti ini. Kemudian kita lihat lantainya seperti apa. Foot slab, flat slab, and drop panel di mana. Nih. 40 meter, 400 mm thick slab. Nih, gambar strukturnya, kolom propertinya. Ini ukuran kolomnya. Kolom lantai 1, lantai 2, dan seterusnya. Nah. Kemudian kita lihat desain calculation-nya. Structural plan-nya seperti apa.
BIM layout, design calculation, dan structural plan-nya seperti apa? Layout BIM-nya seperti apa? Apa sih yang mulai dilihat? Oh, ini Pak, load inputnya apa untuk desain calculation? Yang warna merah bebannya 1,5 kN per meter persegi. Yang kuning 200, yang hijau 250, yang biru 500, yang ini 15, yang ini 0,5. Gitu kan? Nah, sudah belajar kan Anda? Halo. Halo. Sudah belajar software kan? Halo. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini contohnya. Kalian juga harus bisa sampai ke sini. Kemudian ini bagaimana pembagian bebannya ini. Nah, ini di tahap perencanaan untuk membuat hitungan kalkulasi strukturnya. Kalian sudah belajar ini kan? Ini kita ikuti code yang mana? Itu. Kita ikuti code yang mana? Nah, kita gambarkan load-nya, digambarkan load-nya, visualisasi load-nya untuk BIM, untuk balok. Nah, ini apakah memenuhi standar teknis tadi? Berarti kita kan semuanya harus mengikuti. Nah, ini gambar momennya, hasilnya, akses ini berapa, ini berapa. Kemudian baru mendimensi, kan gitu. Ini dimensinya, ini beban-beban yang ada di baloknya. Sehingga kita bisa melihat yang perlu dicek yang mana. B19 apa, section berapa, ukurannya berapa, 30 kali 80, lokasinya di mana, kombinasi bebannya apa, dan seterusnya. Kita lihat ininya, free body diagramnya. Bedanya pakai BIM ini. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo. Halo. Kita diskusin. Nah, sekarang sampai mana Anda bisa pahami? Ternyata susah ya sekolah. Standar teknis bangunan gedung aja aturannya ribuan. Jadi kalau kita mau mendesain atau kita mau melaksanakan pekerjaan yang mana? Jangan terlalu bingung sekarang. Kalian diminta untuk yang mana? Gitu. Halo. Silakan tanya apa yang Anda pahami. Halo. Teman-teman yang dari D4 RPL, ayo tanya. Kan kalian sudah lebih belajarnya sudah lebih duluan. Halo. Belum ada pertanyaan, Pak. Belum ada. Jadi apa yang kita kuliahkan tadi?
Silakan tanya. Jadi apa kuliah hari ini? Ada pertanyaan? Halo. Belum ada, Pak. Kalau saya belum ada, Pak. Bapak maaf izin bertanya dulu. Silahkan. Pak maaf tadi kan sinyal di saya putus-putus. Izin memastikan kembali perihal tugas tadi. Ya itu kan tadi Bapak bilang ya tugasnya diisi PowerPoint dari Bapak, terus pilih salah satu. Nah maksud pilih salah satu tuh kita tuh isinya kayak pilih kemudahan saja atau setiap persyaratan harus dipilih salah satu gitu Pak? Kan setiap persyaratan dipilih satu. Jadi ada 4 kan persyaratan keandalan. Kemudian ada persyaratan kesehatan. Ada persyaratan kemudahan. Ada persyaratan kenyamanan. Berarti Anda pilih salah satu masing-masing dari 4 itu. Gitu. Oh iya Pak, iya. Oke. Paham Pak, makasih Pak. Jadi, nah Anda nanti ngisi di situ yang 4 itu mana aja, gitu kan? Yang kalian boleh pilih, gitu ya. Oke? 4 persyaratan itu tadi yang mana? Oke, Pak, ada lagi? Ya. Jadi bikinnya 4 ya Pak? Jadi kemudahan 1, kesehatan 1 gitu ya Pak? Iya, ya. Ya, masing-masing orang satu. Dan dibuat itunya berbeda dengan layoutnya, layout desainnya berbeda dengan yang PPT-nya Bapak supaya gampang dicek. Ya, nanti Bapak siapin di apa namanya? di kelas. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak, saya tunjukin satu lagi. Nih. Ini ketentuan mengenai uji tekan silinder dan kontrol core dan core. Pakai SNI 2847 tahun 2019 oleh Pak Profesor Iswandi Imran. Ya. Ini uji silindernya menurut ketentuan ini. Jadi ketentuan F aksen C harus berdasarkan uji silinder yang dirawat secara standar, kuat tekan potensial di umur 28 hari, dan harus sesuai spek tek. Kekuatan sebelum 20 hari tidak ditetapkan dalam SNI.
satu nilai uji kuat tekan harus merupakan nilai kuat tekan rata-rata paling sedikit dari 2 silinder ukuran 150 kali 300 mm atau paling sedikit 3 silinder 100 kali 200 mm. Ini kamu nanti punya kan, ini udah punya kan SNI 2847 2019? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, ini kuat tekan potensial ini juga menurut AJ 228 1 R03 seksi 1.2. Persyaratan minimumnya ya. Jadi frekuensi pengujiannya minimal setiap hari harus bikin sampel kalau produksinya besar. Kalau enggak setidak-tidaknya 110 meter kubik beton. Itu harus bikin sampel. Setidak-tidaknya sekali untuk setiap pengecoran seluas 460 meter persegi luas plat atau dinding. Ya. Ini semuanya ada di SNI itu tadi kan. Ya. Nah, syarat penerimaannya F aksen C seperti apa? Ya. Standar curve spesimennya seperti apa? Pengecekan kebenaran proporsi campuran yang digunakan, kontrol kualitas pekerjaan. Ya. Ini diuji semua, dicek semua. Nah, contohnya ini rumusnya. Kuat dasar perlunya seperti ini. FCR sama dengan F aksen C plus KS dibagi akar N, jumlah benda ujinya. FCR sama dengan dalam kurung F aksen C minus 3,5 dalam kurung tutup plus KS. KS itu apa? Konstanta. Nah, jadi ilustrasi untuk menentukan kekuatan tekan FCR rata-ratanya adalah seperti ini. Jadi kalau kita lihat distribusi normal itu kira-kira segini bentuknya. Sama dengan kurva lonceng. Jadi kalau ini di paling bawah itu adalah 16,5, di paling kanan 35,9, maka FCR-nya adalah kira-kira ada di sini. Nah, terus syarat diterimanya sebelah mana? Kalau kurang dari atas ini kan maksimum. Kalau kurang dari sini, seperti apa hasil yang diterimanya? Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu enggak? Nah, kemarin kan kalian mencoba menguji, gitu. Nah, kesempurnaannya. Kuat tekan itu mempengaruhi apa? Yang mengenai kuat tekan, kesempurnaan benda uji, ukuran, rasio diameter benda uji terhadap maksimum agregat, rasio panjang terhadap diameter, kelembapan suhu udara, laju pembebanan, bentuk geometri benda uji, jenis capping, handling benda uji. Ini sangat berpengaruh. Ya. Nah, capping itu harus punya persyaratan juga. Capping ini untuk mengisi celah di atasnya supaya flat. Itu juga punya persyaratan. Itu. Nah, ini kita lihat. Syarat penerimaan atau pemenuhan persyaratan kuat tekan beton. Kriteria penerimaan kuat tekan beton seharusnya dikaitkan dengan kriteria pada saat perancangannya. Berdasarkan aturan SNI tadi, kuat tekan suatu mutu beton dapat dikategorikan memenuhi syarat jika dua hal berikut. Nilai kuat tekan merupakan rata-rata 2 atau 3 hasil uji contoh silinder. Setiap nilai rata-rata dari 3 kuat tekan berurutan mempunyai nilai yang sama atau lebih besar dari F aksen C. Tidak ada nilai kuat uji tekan yang dihitung sebagai rata-rata. 2 hasil contoh silinder mempunyai di bawah F aksen C melebihi 3,5 MPa untuk F aksen C yang lebih besar, lebih kecil atau sama dengan 35 MPa atau melebihi 0,1 F aksen C untuk F aksen C lebih besar dari 35 MPa. Ini persyaratan keberterimaannya. Jadi kalau untuk mendapatkan kita melihat kuat tekan beton yang mutunya rendah seperti apa? Nah, kita lihat contohnya. Nah, di sini studi kasusnya contohnya ini. Setelah dicek 28 hari ini ketemunya kurva tadi ya. Ini. Kemudian kalau kita lihat rata-ratanya berapa? Ini bisa rata-ratanya berapa? Cara ngitungnya gimana? Nah,
Apakah 24 MPa itu bisa diterima? Ini paling kecil berapa di sebelah kiri ini? Paling kecil berapa? Coba lihat. Paling kecil berapa di silinder 1? 19. 19,098. Paling tinggi? Paling tinggi angkanya? 30,475. Nah, 19 tambah 30 kira-kira 50. Berarti kira-kira 24 MPa kan rata-ratanya. Yang tertinggi sama yang terkecil. Ya kan 19 yang terkecil. 30 yang terbesar gitu kan? Ya. Iya, Pak. Ya. Bagi 2 Ya. kan kira-kira 24 25 MPa kan. Nah, ini kuat tekan rencananya 24, ini 24, sekian kan gitu. Nah, sekarang apakah dengan data ini diterima? Ternyata ada yang jatuh nih 19,098. Nah, sekarang kita lihat yang di bawah 24 mana? Di bawah 24 ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4, Pak. Ada 4, Pak. 4 per 15. Jadi kira-kira 20%-nya tidak memenuhi persyaratan. Apakah itu diterima? Yang di atas kan pasti diterima kalau yang di atas 24. Halo. Kalau yang di atas 24 kan diterima. Pasti. Nah, ini kan sampel kita ambil misalnya pada saat kita ngecor sebuah lantai. Kemudian kita ngambil 15 silinder. Misalnya kita ngecor satu lantai, misalnya luasnya 30 meter kali 50 meter, berarti ngecor balok sama pelat. Nah, kita ngambil misalnya 15 sampel. Setelah diuji umur 28, datanya seperti ini. Yang direncanakan aksensinya 24 MPa. Ternyata dari truk yang datang, kan setiap kali datang itu diambil benda ujinya. Truk mixer yang datang diambil benda ujinya. Ternyata dari 15 truk itu, contoh yang ada di sini, yang di bawah 24 MPa dapatnya ada 4. Yang di atas 24 ada 11. Apakah beton itu memenuhi persyaratan kekuatan? Silahkan dijawab. Halo. Halo. Memenuhi kayaknya, Pak. Memenuhi. Nah. Ayo. Tadi siapa yang bilang memenuhi? Ada lagi komentar? Memenuhi? Halo. Memenuhi enggak? Halo. Halo. Halo, memenuhi syarat enggak? Made, bisa dipahami enggak, Made? Lalu?
Bisa dipahami contoh seperti ini. Sudah pernah kan di sana waktu kuliah D3-nya kalian dapat ini kan? Halo? Lupa, Pak. Ya. Nah. Halo. Sepertinya nggak memenuhi, Bisa. Pak. Siapa ini? Ada saya kita percaya, Pak. Nggak memenuhi. Jadi kenapa nggak memenuhi? Karena ada empat tes yang di bawah syarat, Pak. Di bawah rencana. 4 tes di bawah syarat. Nah, kalau gitu nanti di lapangan hasilnya akan seperti ini. Terus kalau Anda yang menghitung strukturnya seperti apa perlakuannya? Misalnya balok ini tadi setelah kalian tadi lihat gambar tadi yang Bapak tunjukin tadi, kan beban yang akan ada di situ, tadi sudah kelihatan kan gambarnya? Halo? Nah, sekarang balok itu datanya kira-kira kekuatannya seperti ini. Yang direncanakan 24, ternyata ada 4 bagian yang tidak memenuhi syarat. Nah, terus Anda sebagai pelaksana, apa yang akan Anda lakukan? Kan tadi beban di dinding misalnya dihitung 400 kg per meter. Nah, dindingnya beratnya 400 kg per meter di rencana. Sekarang dengan mutu beton F aksensi 24 MPa ini. Sekarang setelah kalian mengetahui hasil tesnya ada 4 yang tidak memenuhi syarat. Apakah kalian tetap mempertahankan beban dinding tadi 400 kg per meter atau apa yang akan Anda lakukan? Halo, tolong berpikir semuanya. Halo. Mereduksi bebannya mungkin, Pak. Nah, mereduksi bebannya. Dengan mengganti spek dindingnya gitu misalkan. Nah, berarti kan Anda harus diskusi dengan siapa? Kalau Anda pelaksana harus diskusi dengan pengawas kalau di saat tahap pelaksanaan. Kemudian baru report ke perencana. Pak perencana ini kapasitasnya tidak memenuhi syarat. Jadi spek dindingnya yang tadinya A diganti B. Substitusi B dengan berat kurang dari 400. Begitu. Nah, itu salah satu solusi. Ya. Jadi apakah bisa diterima? Ya diterima. Tidak memenuhi syarat? Tidak. Kalau 24. Tapi sekarang dibalik. Nah, di sini dikasih note catatan pada pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan diberi catatan supaya diketahui bahwa bebannya ini direduksi. Kenapa? Karena hasil ujinya ini. Nah, itulah yang sebetulnya yang harus kita lakukan. Ya. Nah, itu saja, sampai situ dulu. Ada yang mau dibahas, silahkan. Ayo. Halo. Bapak mau nanya. Ya, silahkan. Jadi tadi teh kalau misalkan yang di bawah 24-nya cuma ada 1 data, berarti memenuhi gitu. Kan tadi ada 4. Kalau ya. cuma 1. Nah, kalau 1 berapa persen? Puji. Kan kalau 4 itu 4/15. Kalau 1 berapa persen?
yang gagal? 6%. 6%. Nah, di aturan, Bapak belum cek PBI yang terbaru ya. Di aturan PBI atau SCI yang lama itu maksimum 5%. Nah, sekarang kalau sampelnya terbatas 15, berarti kalau satu gagal kan udah lebih dari 5% kan? Halo. Nah, seharusnya kalau dulu kita mengambil sampel itu minimal 20. Nah, dengan 20, 5% cacat itu boleh. Berarti itu standar statistik. Jadi kalau standar statistik itu errornya hanya 1 dari 20. Sekarang kalau 1 dari 15 boleh enggak? Nah, mesti dicek di standar yang baru. Bapak belum sempat ngecek semuanya gitu, Puji. Jelas? Jelas, Pak. Terima Jadi kasih. kalau 1 dari 20 berarti itu errornya 1 dari 20. Berarti errornya 1, nilai yang didapatkan tadi di BCA tadi. Di BCA tadi ini di sini tadi berapa ya? 95% kalau nggak salah. Nah ini bukan. Struktur. Bukan di sini. Bukan skor ini. Ada skor satu lagi, saya lupa di sebelah mana. Nah. Nih. Jadi kalau ini di Singapura, jadi kalau ini 100% itu yang gagal cuma ini 2,5%. Nah, lebih nih. Assessment for concrete cube test result, the percentage of points shall be awarded based on percentage non-compliance dari tabel ditabelkan. Kalau di Singapura cuma maksimum 2,5. Kita masih 5 mungkin, saya nggak ingat persisnya. Ya, ini contohnya. Ya. Sorry, belum Bapak share ya. Nih, udah kelihatan? Halo? Sudah, Pak. Nah ini persentase yang tidak diterima itu hanya boleh kalau dianggap poinnya 100 itu yang dianggap, kalau dianggap poinnya nilainya 100 itu hanya 2,5%. Berarti 1 dari 40 gitu. Ya. For the assessment of concrete cube test, the percentage of points shall be awarded by percentage non-compliance established seperti ini, ditabelkan seperti ini. Jadi kalau gagalnya tadi, kalau kita ngambil sampelnya 1 dari 15, yang gagal ya tetap gagal gitu, karena kalau di sini yang diminta hanya maksimum 2,5%. Paham? Ini aturan di Singapura. Kalau aturan di kita mesti kita cek dulu. Ya. Oke, jelas? Yang lain? Bisa dipahami? Halo. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Jadi gitu ya, Made? Ya, Pak. Oke. Jadi kita mesti cek dulu aturan yang ada di kita. Kita ikuti SNI 2847 tahun 2019 tadi. Oke ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup sampai sini. Yang kelas PG, 3P, TPG, hadir semuakah? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, ya sudah, kita tutup, kita akhiri sampai sini. Kita ketemu minggu depan. Nanti ini saya share di kelas ya.
file itu tadi. Tadi dari yang www.pca.gov.co.id tadi kalian bisa download sendiri, bisa akses sendiri. Ya, untuk pembanding, untuk referensi Anda untuk belajar. Karena Bapak nggak boleh memberikan, jadi kalau kalian download sendiri kan resikonya di kalian gitu. Karena itu kena property right, ya. Oke. Yang teman-teman RPL bisa dipahami? Halo. Iya, Pak, bisa. Bisa. Oke. Made, lalu bisa paham? Ya Pak, masih mencoba memahami Pak. Bisa ya? Oke, coba silahkan diskusi dengan teman-teman yang lain jadi biar bisa mengikuti gitu ya. Oke, kita tutup ya. Baik Pak. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.